Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Bapak sayangi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak. Dan tetap semangat tentunya untuk mengawali pembelajaran Quran Hadis hari ini. Baik anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Pak Agung. Hari ini kita belajar Quran Hadis ya nak. Kita melanjutkan bab yang berikutnya. Di bab yang keempat tentang surah Al-Humazah. Ya, jadi kita akan belajar surah Al-Humazah. Dan surah ini juga akan menjadi tugas hafalan kita di pelajaran tahfidz ya nak, kelas 2. Ya, jadi tugas tahfidz kita ada 2 setelah PTS ini. Yang pertama surah Al-Fil dan yang kedua surah Al-Humazah. Baik, seperti biasa kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk memahami pelajaran hari ini. Kita berdoa bersama, diangkat tangannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Alhamdulillah. Setelah berdoa, Pak Agung ingin mengajak kalian bernyanyi terlebih dahulu ya nak. Kita bernyanyi lagu Ayo Belajar bersama-sama ya. Check it out. Kita semua anak-anak
Iya, alhamdulillah kita sudah bernyanyi bersama. Langsung saja kita mengawali pelajaran hari ini di bab keempat ya nak. Dibuka buku kordisnya. Kita sama-sama memahami surah Al-Humazah. Perhatikan seperti pembelajaran surah-surah yang berikutnya, yang sebelumnya. Kita dalam surah ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar melafalkan ya, belajar membaca surah ini dengan baik. Kemudian kita juga akan menghafalkan dan berikutnya kita akan memahami. Ya, menghafalkan sudah menjadi tugas tahfiz ya. Jadi tentu ini akan kalian hafalkan dan juga kalian harus paham nanti surah Al-Humazah ini kandungannya apa, hal-hal terkait surat Al-Humazah ini apa saja. Baik, yang pertama kita akan membaca terlebih dahulu ya nak, surah Al-Humazah. Perhatikan Pak Agung akan memberikan contoh bagaimana membaca surah Al-Humazah dengan baik dan benar. Ya, kalian bisa lihat ya tulisan Arabnya dan Latinnya di halaman 35. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini namanya tulisan Arab ya, namanya tulisan Arab sebelah kanan. Dan sebelah kiri itu disebut tulisan Latin. Lihat tuh. Nah, ini tulisan Latin ya. Nah, kalau ini tulisan Arab. Baik. Pak Agung bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, diperhatikan baik-baik nak cara membacanya. Di ujungnya ini ada ta marbutoh, akhirnya ha berarti ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, lumazah. Ya, diperhatikan panjang pendeknya nak ya. Dan ini Pak Agung perlu ingatkan bacaan ayat ke-8. Innama alaihim ya, dihentak mu ya. Muqsadah. Ya, seperti itu. Silakan kalian putar, silakan kalian jeda untuk belajar melafalkan dengan baik ya nak apa yang sudah Pak Agung contohkan tadi. Baik, selanjutnya kita akan membacakan terjemahan arti ayat per ayat dari surah Al-Humazah ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat pertama, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Tahu nggak pengumpat itu apa nak? Pengumpat itu artinya pembicaraan atau perkataan yang kasar. Nah, itu disebut pengumpat. Kita tidak boleh menjadi orang yang pengumpat, artinya kita berbicara kasar. Ya, berbicara kotor ya. Dan pencela. Pencela ini ya berbicara yang bisa menyakiti hati orang, ya, menjelek-jelekan orang, ya, menghina orang, itu mencela namanya. Celaka bagi setiap orang yang berkata-kata kasar dan setiap orang yang menghina orang lain. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang juga mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ya.
Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu adada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, ya, pasti dia manusia itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innama 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, yaitu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat kasar, orang-orang yang berkata kasar, orang-orang yang menghina orang lain, orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang terakhir, fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Wah, merinding Pak Agung menjelaskan ini. Ya, jadi perhatikan baik-baik terjemahan ayat ini. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata kasar. Perhatikan anak-anak, tidak boleh berkata-kata kasar ya. Kalian sebagai anak-anak yang baik, anak-anak Pak Agung yang soleh dan soleha, harus belajar berkata-kata yang lembut, yang sopan dan santun. Ya, dan juga kalian dilarang untuk menghina orang lain, tidak boleh merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, kalian juga dilarang untuk terlalu mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya. Ya, seperti itu ya nak. Itu terjemahannya. Nah sekarang, di halaman 36 bagian bawah dan 37, ini silakan kalian tulis kalimat Latinnya ya, sebagaimana yang kalian lihat halaman 35 ya, bagian atas nih, perhatikan. Ini kan Latin ya. Allati tattali'u 'alal afidah, ini Latin. Nah, ini Arab. Nah, ini sudah ada Arabnya halaman 37. Silakan kalian salin tulisan Latinnya ya. Ya, Pak Agung berharap kalian ini sudah menghafalkannya sehingga kalian tinggal menulis Latinnya saja ya, bacaan Latinnya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan memahami apa-apa saja yang terkait dengan surah Al-Humazah ini. Yang pertama, Al-Humazah itu artinya pengumpat. Apa? Pengumpat ya, bukan mengumpat artinya bersembunyi ya, bukan. Artinya Al-Humazah, artinya pengumpat ini adalah berkata-kata yang kasar. Bisa dipahami anak ya? Ya, berkata-kata yang kasar. Al-Humazah artinya pengumpat. Kemudian surah Al-Humazah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Masih ingat? Maksudnya surah Makkiyah ini apa? Ya, surah yang Allah turunkan, ya, yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah. Kalau Madaniyah, ya, diturunkan di kota Madinah. Nah, berarti surat Al-Humazah ini turun di kota Mekkah. Kemudian surah Al-Humazah ini juga diturunkan sesudah surah Al-Qiyamah. Nah, diingat-ingat, sesudah surat Al-Qiyamah ya. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Tadi sudah kita baca bareng-bareng ya. Dan surah Al-Humazah itu isi kandungannya menerangkan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat ya, suka berkata kasar ya, dan suka mengumpulkan harta tapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Nah, itu ya, kita tidak boleh ngumpulin uang tapi tidak kita sedekahkan. Ya, kita tidak berbagi, itu tidak boleh. Karena nanti akan mendapatkan azab. Mau mendapatkan azab dari Allah. Ya, kalau tidak mau, ya hindari ya. Hindari hal-hal yang Allah larang. Baik, di sini ada ayo berlatih. Al-Humazah artinya sudah ada pengumpat ditulis. Al-Humazah diturunkan sesudah surah Al-Qiyamah. Betul. Surah Al-Humazah menerangkan tentang, nah ini dia.
ancaman Allah terhadap orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat, dan suka mengumpulkan harta tapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Baik anak-anak, itu saja pelajaran kita hari ini. Pak Agung mengulas apa yang memang ada di buku. Silahkan kalian pelajari, kalian baca-baca kembali hal-hal yang berkaitan dengan surah Al-Humazah ya nak. Ya, di sini rangkumnya juga silahkan dibaca. Untuk tugas Quran hadis hari ini, silahkan kalian kerjakan evaluasi pelajaran 4, halaman 41 dan halaman 42 ya nak. Ya, bagian A, B, dan C-nya. Seperti biasa, kalian kerjakan. Bagian C kalau masih muat di bawahnya silahkan dikerjakan. Kalau sudah tidak muat, boleh ditulis di buku tulis. Kalau sudah, difoto dan dikirim ke Pak Agung ya nak hari ini, paling lambat besok. Ya. Itu saja pelajaran Quran hadis hari ini. Diingat-ingat pelajaran tentang surah Al-Humazah ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak Agung sampaikan. Tetap semangat selalu ya nak untuk belajar dan jaga kesehatan. Tetap berbakti kepada orang tua selagi di rumah. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukran. Terima kasih.